Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tidak berkendala dengan kendala yang berarti. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dalam pembahasan materi laundry section untuk kelas 11 hotel. Di dalam materi pembelajaran kali ini kita akan memulai atau mengawali pembelajaran dengan memahami laundry section yang ada di KD 3.1. Anak-anak, semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya bisa jadi bekal buat kalian di masa yang akan datang. Baik, pada kesempatan ini kita mulai pembelajaran kita di slide yang berikut ini. Pengetahuan tentang laundry section. Laundry merupakan suatu bagian yang berada di Departemen Tata Graha atau Departemen Housekeeping yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memproses semua aktivitas pencucian. Pencucian ini adalah pencucian yang berbahan linen, baik untuk keperluan operasional hotel maupun untuk keperluan tamu-tamu hotel. Kita tentu saja sudah tahu betapa banyak properti atau equipment hotel yang dipergunakan untuk operasional yang berbahan dari linen, yang tentu saja keperluannya sangat dibutuhkan dalam kondisi siap pakai. Artinya alat-alat tersebut dipergunakan secara rutin dan kemudian dibersihkan pun secara rutin. Nah, dalam operasional hotel tentu saja barang-barang seperti sheet, towel, tablecloth, gas napkin, dan uniform serta yang lain-lainnya adalah properti yang dimiliki oleh hotel yang ditugaskan kepada section laundry untuk menanganinya. Nah, tentu saja penanganan barang-barang milik hotel pun sama perlakuannya seperti barang-barang yang dimiliki oleh tamu. Dalam hal ini cuma berbeda dari jenisnya saja. Ya, kalau tadi properti yang dimiliki oleh hotel untuk operasional, sedangkan kalau tamu pada umumnya tamu memberikan bahan untuk dicuci atau di laundry itu berupa pakaian atau mungkin barang-barang pribadinya, gitu ya. Jadi dalam hal ini tentu saja bagian seksi laundry bisa membedakan mana yang sifatnya urgensi dan mana yang sifatnya masih bisa dalam skala tidak prioritas. Tetapi meskipun demikian, secara profesional petugas laundry section harus menangani semuanya secara baik. Sebelum bahan lena yang akan dicuci ini memasuki ke laundry section, tentu saja semua itu tidak datang begitu saja ke bagian laundry, tetapi ada semacam proses pengambilan atau proses pengantaran linen dari tamu ataupun dari departemen yang lain menuju ke laundry section, kemudian didistribusikan kembali kepada tempat di mana perangkat itu berasal. Di dalam slide keempat ini kita bisa melihat ini adalah laundry section flow, di mana kita bisa menyaksikan dari mana mulai equipment kotor berasal, kemudian yang dibawa sama petugas laundry, dalam hal ini dinamakan vale, melalui sebuah alat
manual laundry yang bernama trolley. Biasanya linen atau lena kotor, baik itu sheet, gas napkin, dan lain sebagainya, akan dimasukkan oleh petugas laundry section ke dalam troli. Kemudian dari troli akan dibawa ke bagian departemen laundry section untuk melalui proses penyortiran. Dalam hari ini ada petugas tersendiri yang bertugas untuk menyortir. Kemudian setelah melalui proses penyortiran, setelah dirasa aman, maka lakukanlah proses pencucian. Setelah melalui proses pencucian, langkah berikutnya adalah melalui proses pengeringan atau drying. Setelah drying dan dinyatakan semua propertinya itu kering, maka dilakukan proses berikutnya, yaitu folding linen. Nah, ada alat yang dipakai untuk melalui proses folding ini. Yang pertama, ada alat khusus dipakai untuk memfolding linen dalam bentuk lembaran-lembaran besar seperti sheet, kemudian pillowcase dan lain sebagainya. Tetapi ada juga peralatan folding linen yang bentuknya lebih kecil, biasanya dipakai untuk bahan-bahan berbentuk pakaian. Setelah melalui proses folding linen, kemudian linen yang sudah siap ini bisa didistribusikan kembali ke departemen-departemen yang membutuhkan. Biasanya kalau departemen itu mengambil sendiri melalui petugas-petugasnya masing-masing, tetapi kalau untuk customer, biasanya petugas valet akan mengantarkannya kembali ke kamar tamu. Ya, seperti itu flow dari laundry section. Dari pakaian atau sheet atau linen kotor kembali menjadi bersih dan siap dipergunakan. Baik, pada bahasa di slide ini kita memasuki pengertian dari laundry. Menurut bahasa Indonesia, laundry ini berarti binatu, pakaian kotor atau cucian. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, laundry ini berarti penatu, yaitu usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian juga penyetrikaan pakaian. Tetapi menurut istilah, laundry ini berarti suatu usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian dan penyetrikaan pakaian yang pembayarannya dihitung secara satuan. Ya, kenapa ada secara satuan? Karena pada perkembangan sekarang, laundry ada yang dihitung berdasarkan kiloan. Jadi yang membedakan adalah laundry dan laundry kiloan. Laundry berarti penghitungannya secara satuan, sedangkan laundry kiloan otomatis karena ada istilah kiloan berarti penghitungannya berdasarkan berat pakaian yang akan dicuci. Di mana berat pakaian akan diketahui yaitu melalui suatu proses penimbangan. Gitu ya. Kemudian bagaimana pengertian laundry secara khusus? Menurut seorang pengarang buku tata graha atau housekeeping, Mr. Agustinus Darsono, dalam bukunya diterangkan bahwa laundry adalah bagian dari hotel yang bertanggung jawab terhadap pencucian, baik itu pencucian pakaian tamu, seragam karyawan maupun linen-linen yang ada di hotel untuk operasional. Kemudian, apa fungsi layanan laundry yang ada di sebuah hotel? Yang pertama, layanan laundry memberikan layanan cucian kepada tamu-tamu yang ada di hotel. Yang kedua, menambah pendapatan hotel. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dalam penyediaan linen-linen yang bersih. Kemudian tentu saja adanya layanan laundry akan meningkatkan kepuasan bagi para tamu-tamu hotel. Anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari laundry dan ruang lingkup laundry yang berada di sebuah hotel, kita sekarang akan membagi laundry secara operasional. Ya, di sini laundry dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai non-revenue production dan yang kedua adalah sebagai revenue production.
Baik, mari kita bahas laundry section sebagai revenue production atau disebut juga dengan guest laundry. Nah, guest laundry ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inside laundry atau laundry yang berasal dari para tamu yang menginap di hotel. Dan yang kedua adalah outside laundry atau laundry pakaian yang akan dicuci yang berasal dari tamu yang tidak menginap di hotel. Misalnya, para pelanggan yang memiliki perusahaan kemudian mencuci linennya ke hotel. Atau para pejabat yang memiliki barang-barang yang besar tetapi di rumah tidak memiliki pencucian atau mesin cuci yang memadai sehingga dibawalah pakaiannya ke hotel. Ya, jadi ada dua ya, guest laundry itu inside laundry dan outside laundry. Kemudian ada 3 jenis pelayanan yang ada di laundry. Yang pertama adalah laundry namanya, yaitu proses pencucian yang mempergunakan air. Yang kedua ada layanan dry clean, yaitu pencucian bahan atau pakaian yang menggunakan selain air. Biasanya ada campuran chemical yang memang dicampur secara khusus hanya untuk keperluan pencucian dry clean. Ya, di sini bahan yang dicuci tidak mempergunakan air, hanya melalui proses penguapan yang uapnya berasal dari campuran chemical yang sudah diracik terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah jasa freezing only. Jadi artinya tamu hanya menyetrika pakaiannya saja. Jelas ya? Silakan diulangi kalau tidak jelas dari penjelasan Bapak khusus di slide ini. Kemudian operasional laundry yang kedua yaitu non-revenue production atau disebut juga dengan house laundry. Artinya segala macam cucian, properti atau peralatan operasional yang dimiliki oleh hotel untuk keperluan kegiatan operasional. Seperti misalnya kalau dari departemen F&B yaitu ada guest napkin, tablecloth, dan lain sebagainya. Kemudian dari departemen housekeeping, sheet, pillowcase. Kemudian ada bed protector mungkin kalau memang sudah sangat dibutuhkan untuk diantarkan ke laundry. Nah, termasuk juga uniform buat karyawan. Jadi proses pencuciannya dilaksanakan atau dilakukan oleh petugas laundry section. Ini disebut dengan non-revenue production. Baik, ada beberapa tipe dari struktur organisasi yang ada di laundry section. Nah, di slide ini Bapak berikan satu contoh dari struktur organisasi yang ada di laundry section sebuah hotel. Nah, ini secara general gitu ya. Jadi Bapak membuat struktur organisasi ini secara general. Silakan disimak dan dibaca termasuk keterangannya di sana sudah tertera. Di dalam slide ini diterangkan tentang jabatan yang ada di laundry section sekaligus dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Silakan dipelajari untuk diketahui satu per satu. Baik, di dalam slide ini Bapak akan menjelaskan beberapa posisi yang ada di laundry section yang bertugas secara operasional. Yang pertama adalah order taker. Ya. Order taker adalah seorang yang bertugas mencatat dan menerima pesanan atau orderan cucian dari para pelanggan, baik itu dari tamu hotel maupun dari tamu luar yang menghubunginya melalui telepon. Yang kedua adalah valet. Seorang valet memiliki tugas
untuk mengambil pakaian cucian yang kotor yang akan dicuci, kemudian dibawa ke laundry station, kemudian mengantarnya kembali setelah dilakukan proses pencucian. Yang ketiga adalah checker. Checker atau sorter, dan seseorang yang bertugas memeriksa cucian yang berasal dari pelanggan sebelum dilakukan proses pencucian, sehingga segala kemungkinan buruk akan dapat diminimalisir. Yang keempat, marker atau seseorang yang bertugas memberi identitas dari cucian yang akan cuci maupun cucian yang telah selesai dicuci, sehingga tidak akan terjadi kesalahan karena tertukar atau lain sebagainya. Yang kelima adalah washer, ya, atau petugas yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan proses pencucian pakaian. Yang keenam adalah pressure atau ironer, yaitu mereka yang bertugas dalam posisi bagian menyetrika, baik pressing secara manual maupun pressing secara makinal. Yang ketujuh adalah muggler atau seseorang yang bertugas untuk mengpres atau menyetrika lembaran-lembaran linen yang berukuran besar, ya, sehingga harus bisa mengoperasikan mesin pressure-nya yang memang berukuran khusus. Yang kedelapan adalah finisher atau seseorang yang bertugas sebagai bagian penyelesaian. Segala kemungkinan bagian ini biasanya memastikan bahwa semua barang yang dicuci sudah siap untuk dikembalikan ke pemiliknya dalam keadaan siap dan tidak kurang sesuatu apapun, gitu ya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan ke pembahasan kita di KD selanjutnya, yaitu memahami jenis peralatan dan perlengkapan manual laundry. Pada slide ini Bapak tampilkan beberapa peralatan yang ada di laundry yang dipergunakan operasionalnya secara manual. Salah satunya ada troli, kemudian ada gantungan, setrikaan, dan papan preset. Ya, selebihnya kalian bisa cari lebih banyak untuk mengetahui berapa banyak peralatan yang ada di laundry yang dioperasikan secara manual. Berbeda dengan peralatan laundry yang dipergunakan secara manual, maka pada slide ini, ya, kita memasuki ke slide atau ke KD ketiga, yaitu memahami jenis peralatan dan perlengkapan makina laundry. Perbedaannya, kalau makina laundry yaitu peralatan yang pengoperasiannya mempergunakan energi selain tenaga manusia, misalnya mempergunakan energi listrik dan lain sebagainya. Sedangkan yang manual mempergunakan tenaga dari manusia. Nah, Bapak berikan beberapa contoh peralatan laundry yang termasuk ke dalam kategori makina laundry, artinya perlengkapan makina laundry. Pada tampilan yang ada di hadapan kalian ini adalah peralatan laundry yang dioperasikan secara makinal. Ya, peralatan ini tidak asing, yaitu washing machine atau mesin pencuci pakaian. Jenis mesin ini adalah front loading, artinya dalam memasukkan pakaian kotornya dari depan. Sedangkan ada lagi jenis mesin atau washing machine yang top loading, yang memasukkan pakaian kotornya dari atas. Secara fungsional semua sama, kedua-duanya adalah tujuannya melakukan proses pembersihan pakaian, tetapi dari sisi power itu berbeda. Biasanya washing machine yang memiliki
loading dari depan itu memiliki kapasitas yang lebih besar serta power yang lebih kuat, sehingga bahan-bahan yang dicuci di dalamnya adalah bahan-bahan yang memiliki ukuran yang besar. Sedangkan untuk yang top loading biasanya bahan-bahan yang lebih lunak dan tidak terlalu besar, karena bantingan dari perputaran mesinnya tidak terlalu kuat dan kapasitasnya pun tidak terlalu besar. Itu ya, jadi bedanya mesin cuci yang front loading dengan mesin cuci yang top loading. Peralatan makina laundry yang kedua adalah ekstraktor mesin atau mesin pemeras. Jadi di sini pakaian yang baru saja diangkat dari washing machine yang masih banyak mengandung kadar air diletakkan di ekstraktor mesin ini, ya, yang bekerja berputar sehingga cairannya yang ada di dalam pakaian itu terperas dan sedikit demi sedikit kadar air yang ada di dalam pakaian itu berkurang, sehingga nanti pada saat melakukan proses pengeringan akan memakan waktu yang relatif singkat dan kerja mesin pun tidak terlalu berat. Peralatan makina laundry yang berikutnya adalah drying tumbler atau mesin pengering. Cara kerjanya adalah setelah linen melalui proses pemerasan, gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam mesin ini. Mesin ini bekerja dengan menghembuskan uap panas ke dalamnya. Ya, sementara drum yang ada di dalam berputar, sehingga linen ikut berputar bersama hembusan udara panas yang menyebabkan linen itu menjadi kering. Nah, proses pemanasannya bisa dilakukan secara elektrik atau menggunakan tenaga listrik, atau bisa juga dilakukan dengan menambahkan uap pembakaran dari api yang mempergunakan gas, sehingga uap panas dilakukan setelah proses boiling water bisa menghembus ke dalam tumbler atau drum yang ada di dalamnya. Gitu ya cara kerjanya. Peralatan makina laundry berikutnya adalah pressure machine atau mesin pelicin. Ada banyak sekali jenis dari mesin pelicin dan banyak tergantung dari fungsinya masing-masing. Seperti disebutkan terdahulu, ada mesin press yang khusus dipakai untuk lembaran-lembaran linen dengan ukuran besar. Ada juga pressing mesin yang dipergunakan untuk kemeja. Itu pun dibagi lagi, ada yang khusus bagian kerah, ada yang bagian pundak, ada juga bagian celana. Jadi mesin press ini banyak sekali jenisnya. Silakan dipelajari untuk bisa lebih memahami lagi. Peralatan ronde berikutnya adalah spotting board machine atau mesin penghilang noda. Mesin ini dipergunakan tentu saja sebelum pakaian ini melalui proses pencucian. Artinya dibersihkan dulu nodanya, baru dibersihkan atau dicuci dengan mempergunakan washing machine. Dan slide terakhir ini adalah mesin dry clean. Yang pertama, mesin dry clean secara manual atau hand iron steam. Dan yang kedua adalah mesin dry clean yang mempergunakan electricity. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.